Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Di Nirwana, setelah adanya kebangkitan Dewa Iblis kuno yang merupakan dewa terjahat yang akan menghancurkan keseimbangan alam, maka Tin Yu segera mengadakan pertemuan dengan para dewa dan dewi yang memiliki jabatan penting di Istana Langit, dan juga para dewa dan dewi yang berperan penting di alam Nirwana. Tujuannya adalah untuk mempertahankan alam Nirwana dari kehancuran, yang disebabkan oleh serangan pasukan Dewa Iblis kuno yang ingin menguasai alam Nirwana. Dari hutan binatang dewa, 4 raja binatang dewa ikut andil dalam pertemuan itu, karena mereka berpikir jika Istana Langit dapat dikalahkan maka dengan sendirinya hutan binatang dewa pun akan ikut hancur. Di dalam ruang pertemuan, Tin Yu segera menyusun strategi perangnya dengan mengangkat Shao Yan adiknya sebagai Jenderal Perang Langit. Selain cerdas dalam strategi perang, Shao Yan juga telah menguasai kekuatan binatang kuno Dewa Ular 7 Warna, yang merupakan kekuatan tertinggi dari seluruh binatang di dalam hutan binatang dewa. Sementara wakilnya ditempati oleh Jenderal Yun San, yang juga memiliki kekuatan Pagoda Langit, yang diajarkan gurunya Dewa Agung. Pangeran Yun San saat ini menjadi pemimpin utama pasukan darat Kerajaan Langit, yang membawahi seluruh pasukan darat baik pasukan pemanah, pasukan pedang dan pasukan bayangan. Tin Yu juga mengangkat Pangeran Yundai sebagai pemimpin seluruh pasukan terbang Istana Langit, yang melingkupi semua binatang terbang penghancur dan pasukan penunggang terbang. Kedua pemimpin pasukan darat dan pasukan terbang itu, semuanya di bawah naungan Jenderal Langit Shao Yan, yang berarti jika Shao Yan merupakan atasan dari Jenderal Yundai dan Jenderal Yun San. Adapun 4 raja binatang dewa yang telah bergabung dengan Istana Langit, dengan pasukannya, keempat raja binatang dewa tersebut akan menjadi pasukan pendobrak dan perusak formasi pasukan musuh yang menyerang lewat pasukan binatang dewa yang dimilikinya. Bagi para dewi yang dipimpin oleh Dewi Zhao Qin, ditugaskan untuk menjadi tim medis saat peperangan berlangsung. Kaisar Langit Tin Yu telah memprediksi jika Dewa Iblis kuno pasti akan menyerang Nirwana dengan kekuatan para petingginya, yaitu Raja Iblis Azuma yang dahulu pernah menyerang Nirwana. Dengan adanya berita yang didapat jika Dewa Mulia dan Dewa Dayu Haitang telah menjadi pengikut Dewa Iblis kuno, hal itu akan menambah kekuatan Raja Iblis kuno dalam menyerang Nirwana lewat ketika pengikutnya. Sementara Dewa Suci dan Dewa Agung ditugaskan Tin Yu untuk menjaga sumber energi bagi di Nirwana, melalui bola energi yang berada di dalam kuil suci, agar dalam peperangan yang terjadi tak ada pasukan musuh yang dapat mendekati kuil suci tempat keberadaan sumber energi bagi Nirwana. Setelah semua pasukan telah diatur oleh Tin Yu, maka pertemuan hari itu pun usai, dan semua pemimpin pasukan yang telah ditugaskan harus mempersiapkan pasukannya dari sekarang, dalam menghadapi perang besar yang akan terjadi sewaktu-waktu. Tin Yu duduk di kursi singgasananya, terlihat kecemasan tampak dari raut wajahnya yang terlihat lelah. Dewi Yunsi dan kelima putri yang telah menjadi istri Tin Yu datang menghampirinya. "Kak Tin Yu, kami semua akan ikut berperang bersamamu, dan kami rela mati demi kedamaian seluruh alam," ucap Dewi Yunsi. "Benar Kak Tin Yu, kami semua akan ikut berperang denganmu sampai titik darah penghabisan, dan kami akan selalu menemanimu hingga kemenangan dapat kita raih," ucap Putri Xin Yin. Terlihat Tin Yu menarik nafas dalam-dalam untuk sekedar melepaskan beban yang saat ini dirasakannya. Saat ini ada 2 target penyerangan yang akan dilakukan oleh Dewa Iblis kuno. Yang pertama adalah alam Nirwana yang merupakan alam tertinggi dari semua alam yang ada,
dan yang kedua adalah alam dunia yang memiliki peradaban dan kehidupan terbanyak di seluruh alam. Dalam waktu dekat ini aku akan pergi ke alam dunia, tepatnya di Kekaisaran Phoenix. Aku akan memperkuat benteng pertahanan di sana agar pasukan Dewa Iblis kuno tak bisa menguasainya. Aku ingin kalian tetap berada di sini demi keselamatan kalian semua, karena Istana Langit merupakan tempat yang sangat sulit ditembus oleh pasukan Dewa Iblis kuno. Aku ingin tak ada satupun dari kalian yang ikut berperang. Cukup para jenderal yang kutugaskan untuk menghancurkan para pasukan Dewa Iblis kuno yang menyerang, dan jika kalian ingin membantu dalam peperangan, kalian cukup mempersiapkan obat-obatan bagi para pasukan kita yang terluka saat peperangan berlangsung, ucap Tin Yu. Kami semua akan mengikuti semua perintahmu yang mulia, dan kami pastikan segala macam obat-obatan telah siap saat perang berlangsung, ucap Putri Mei Ling. Nirwana saat ini telah siap siaga dalam menghadapi peperangan yang akan terjadi. Seluruh lini telah melakukan tugasnya masing-masing dengan mempersiapkan kekuatan di segala sektor. Melihat tak ada lagi yang harus diragukan dan dibenahi dengan kekuatan besar yang dimiliki Istana Langit, hal itu membuat Tin Yu bisa sedikit tenang meninggalkan Nirwana untuk menuju ke Istana Phoenix. Zaya yang tak ingin jika ayahnya pergi ke alam dunia seorang diri, memohon kepada Tin Yu untuk mengikut sertakan Zaya dalam perjalanannya menuju ke alam dunia. Aku akan membawamu pergi ke Istana Phoenix asalkan kau berjanji kepada ayah, agar tak melakukan hal-hal buruk di sana yang akan membuat keadaan Istana Phoenix semakin terpuruk, ucap Tin Yu. Aku berjanji padamu ayah. Aku takkan nakal di sana dan menuruti semua perintahmu, jawab Zaya. Dengan jawaban polos Zaya, Tin pada akhirnya mengikut sertakan Zaya dalam perjalanannya menuju ke Istana Phoenix. Setelah berpamitan dengan seluruh penghuni Nirwana, Tin Yu pada akhirnya berangkat menuju ke Istana Phoenix. Tin Yu benar-benar disambut dengan hangat oleh seluruh penghuni Kekaisaran Phoenix. Mereka semua bersukacita dengan kedatangannya kembali ke Istana Phoenix. Di Istana Phoenix, Tin Yu mengadakan pertemuan untuk membicarakan peperangan yang akan terjadi, dan para petinggi istana telah siap dengan peperangan itu karena jauh-jauh hari mereka semua telah mempersiapkan segalanya. Tin Yu memanggil seluruh pengikutnya dari dua alam, yaitu alam cahaya rembulan dan alam cahaya mentari. Dia juga memanggil Raja Zedon dan putranya Pangeran Atlas, yang menguasai lautan agar ikut andil dalam peperangan melawan Kekaisaran Glory. Di dalam ruang pertemuan, aku harap semua berperan penting dalam pertempuran yang bisa saja akan menghancurkan Kekaisaran Phoenix. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan perlawanan terhadap keangkara murkaan Dewa Iblis kuno? Dalam hal ini pertempuran yang akan terjadi harus memakai taktik berperang, agar dapat mengurangi korban jiwa dalam jumlah besar, yang berjatuhan di pihak Kekaisaran Phoenix. Jenderal Feng Yu akan menjelaskan secara singkat bagaimana strategi perang yang akan kita lakukan saat pertempuran terjadi, ucap Ratu Yanling. Jenderal Feng Yu segera bangkit berdiri dan menjelaskan dengan singkat strategi perang Kekaisaran Phoenix di perbatasan, yang akan diterapkan saat pertempuran besar terjadi. Di perbatasan, Jenderal Gonglang dan beberapa kecil pasukannya akan memancing pasukan dari Kekaisaran Glory untuk masuk ke dalam jebakan segel yang telah dibuat. Paling tidak jika mereka semua masuk ke dalam perangkap segel yang kita buat, akan membuat seluruh pasukan musuh yang berada di dalam lautan segel tersebut, pasti akan musnah oleh ledakan yang terjadi. Tapi perlu diingat, pasukan Kekaisaran Glory yang menjadi ujung tombak bukanlah pasukan inti mereka. Mereka semua pasti telah mewaspadai jebakan yang kita buat sehingga mereka menurunkan para pasukan mayat hidup yang telah lama mereka rancang, untuk menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi jebakan-jebakan yang telah kita persiapkan.
Setelah para pasukan Kekaisaran Glory melintasi lautan penuh segel peledak, maka pasukan inti dari pasukan darat Kekaisaran Phoenix akan segera menyerang mereka semua dengan pasukan pemanah untuk menghabisi sisa-sisa prajurit Kekaisaran Glory yang tersisa. Pasukan pemanah pun takkan lama dalam penyerangan itu. Setelah mereka melepaskan beberapa anak panah, maka pasukan pemanah akan ditarik kembali ke dalam wilayah Kekaisaran Phoenix. Semua itu bertujuan untuk memancing pasukan inti Kekaisaran Glory dalam memasuki jebakan arai pelindung yang telah kita persiapkan. Mungkin Saudara Biao akan menjelaskan bagaimana cara kerja formasi arai pelindung di perbatasan, ucap Jenderal Feng Yu. Biao bangkit berdiri dan mulai menjelaskan cara kerja arai pelindung Istana Phoenix. Arai pelindung saat ini terbentuk untuk menjadi penghalang bagi penyerangan pasukan Glory di perbatasan. Saat ini arai pelindung yang mengelilingi area Istana Phoenix akan aktif setelah aku mengaktifkannya. Dan untuk melihat pergerakan pasukan musuh, maka aku meminta beberapa perwira yang menjaga di setiap blok, baik dari barat, timur, utara dan selatan agar segera memberikan informasi akurat, dalam melihat pergerakan musuh secara besar-besaran agar aku dapat mengaktifkan arai pelindung sekaligus mengaktifkan segel kegelapan dari pasukan Tengkorak Putih, agar dalam pelaksanaannya arai pelindung dan segel kegelapan dapat menghancurkan para pasukan musuh yang mencoba untuk masuk ke dalam wilayah kota Kekaisaran Phoenix, ucap Biao. Jenderal Jatayu bangkit berdiri, dan menjelaskan bagaimana pasukan terbang Kekaisaran Phoenix akan ditempatkan dalam pertempuran itu. Pasukan terbang inti, sekarang ini telah bersembunyi di awan yang dilindungi oleh segel yang kubuat, hingga tak terlihat oleh musuh yang berada di udara. Aku telah membagi pasukan terbang di 4 blok yang berbeda, untuk mengantisipasi serangan besar-besaran musuh dari semua blok, sehingga kita bisa mengejutkan mereka dengan pasukan terbang yang bersembunyi di awan yang telah dipersiapkan khusus dalam menghadapi peperangan ini, ucap Jatayu. Tin Yu yang tadinya diam kini angkat bicara dalam membentuk strategi perang, semua itu agar Istana Phoenix semakin kuat dan kokoh dalam menghadapi pasukan Glory yang akan menyerang Kekaisaran Phoenix. Terima kasih atas semua sumbangsi para petinggi Istana Phoenix dalam mempertahankan kedaulatan Kekaisaran Phoenix yang kita cintai ini. Dalam hal ini kita harus memperhitungkan hal-hal kecil yang bisa saja menjadi celah, masuknya pasukan musuh ke dalam area wilayah Kekaisaran Phoenix. Raja Zedon, aku ingin mengetahui bagaimana kesiapan pasukan Istana Lautan, dalam menghalau pergerakan pasukan Kekaisaran Glory yang akan menjadikan lautan sebagai jalan pintas menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix. Tanya Tin Yu. Pasukan Istana Lautku telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari akan pergerakan armada laut dari Kekaisaran Glory. Putraku Pangeran Atlas dan aku sendiri yang akan menjadi pemimpin pasukan Istana Laut dalam mengantisipasi penyerangan pasukan Glory di lautan, jawab Raja Zedon. Bagus, dengan begini kita takkan ragu lagi jika pasukan Kekaisaran Glory akan masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Phoenix dengan melewati lautan. Untuk memperkuat kekuatan di lautan, aku minta Jenderal Yan Luo agar mempersiapkan armada laut Kekaisaran Phoenix, dalam membantu Raja Zedon dan Pangeran Atlas dalam pertempuran di lautan, ucap Tin Yu. Aku akan mempersiapkan armada tempur laut sesuai dengan perintah Anda Pangeran, ucap Jenderal Yan Luo yang merupakan kakak kandung Ratu Yan Ling sekaligus paman dari Tin Yu. Yei, aku tugaskan padamu untuk menyerang pasukan terbang Kekaisaran Glory dengan pasukan elang putih raksasa milikmu, pancing mereka untuk mendekat ke arah pasukan terbang Kekaisaran Phoenix yang telah bersembunyi di awan. Jika kau dan Jenderal Jatayu dapat bekerja sama dengan baik, maka bisa dipastikan kekuatan udara akan dimenangkan oleh Kekaisaran Phoenix, ucap Tin Yu. Yei akan melaksanakan semua perintahmu Tuan Muda, ucap Yei singkat.
Saudaraku yang terhormat Raja Langtian dari Istana Elf, aku ingin meminta bantuanmu dalam memperkokoh kota kekaisaran dengan pasukan Phoenix terbangmu, ucap Tin Yu. Kau jangan sungkan seperti itu Pangeran Tin Yu, kita telah bersepakat dalam ikatan persaudaraan, maka dengan sendirinya masalah yang ada di dalam kekaisaran Phoenix tak akan mungkin aku dapat melihatnya dengan berpangku tangan. Aku akan mengerahkan seluruh pasukan dataran langit dan dataran awan untuk membantu dalam peperangan besar yang akan terjadi, dan tentunya aku sendiri juga akan ikut andil dalam peperangan itu, jawab Pangeran Langtian. Terima kasih saudaraku, ucap Tin Yu singkat. Saudaraku Lu Ying, aku ingin kau menjadi pemimpin pasukan dari alam cahaya mentari dan cahaya rembulan di luar dinding batas kota kekaisaran, untuk menghabisi seluruh pasukan kekaisaran Glory yang mencoba mendekati kota kekaisaran Phoenix. Dan untuk pasukan para sahabat dari Kerajaan Cahaya Nirwana dan Kerajaan Gerbang Naga, akan berpusat di dalam kota untuk mengantisipasi pasukan kekaisaran Glory yang berhasil masuk ke dalam kota kekaisaran. Kalian semua bisa bergabung dengan pasukan terbang Phoenix bersama Raja Langtian dari Dataran Awan, Langit, ucap Tin Yu. Kami akan siap berada di dalam kota kekaisaran sesuai dengan perintahmu Pangeran, ucap Raja Zheng Bilang yang kini telah bersekutu dengan kekaisaran Phoenix. Tak lama kemudian tiba-tiba saja di dalam ruangan itu tercium bau wangi yang menyeruak. Sebenarnya Tin Yu telah mengetahui keberadaan seorang wanita asing di dalam ruangan itu. Akan tetapi Tin Yu memilih diam karena dia tak melihat adanya pergerakan dari wanita itu yang mencerminkan jika dia berasal dari kekaisaran Glory maupun mata-mata dari Raja Iblis Azuma, sampai wanita itu memperkenalkan dirinya sendiri. Apakah kalian semua melupakanku, sehingga kalian tak mengikutkanku dalam peperangan besar ini, dan jika kekaisaran Phoenix sampai jatuh ke tangan kekaisaran Glory, bagaimana aku menaruh mukaku di hadapan Kaisar Yanlan sahabatku yang telah tiada? Tanya wanita itu. Ratu Yanling seketika itu berdiri melihat sang wanita, dia pun langsung tersenyum dan mendekati wanita itu, kemudian menyuruh sang wanita untuk duduk di dekatnya. Saudaraku Ratu Ruby, maafkan aku jika tak menyambutmu dengan baik di istana ini. Bukan maksudku untuk tak membawamu dalam peperangan yang terjadi, mungkin karena kesibukan yang ada sehingga kami melupakanmu, maafkan atas ini semua, jawab Ratu Yanling. Sudahlah Ratu Yanling, aku memakluminya. Saat ini peperangan besar akan terjadi dan kau boleh memanggilku kapan saja untuk membantumu bertempur melawan kekaisaran Glory. Jasa sahabatku Yanlan sangat besar di masa lampau sehingga membuat kami para siluman manusia serigala tak mampu untuk membalasnya, hanya ikut berperang mempertahankan kekaisaran Phoenix yang dapat kami lakukan untuk sedikit membalas jasa sahabatku Yanlan di masa sekarang, ucap Ratu Ruby. Ratu Yanling memegang tangan Ratu Ruby, dan membawanya ke arah Tin Yu sambil berkata, perkenalkan ini adalah putraku Tin Yu dan juga anak dari suamiku Yanlan, yang kelak akan mewarisi tahta kekaisaran Phoenix di masa depan, ucap Ratu Yanling. Ratu Ruby mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Tin Yu, dan Tin Yu menyambut uluran tangan Ratu Ruby dengan senyumannya yang khas. Terbersit di dalam pikiran Ratu Ruby untuk mencoba kekuatan sang pangeran. Sang ratu ingin mengetahui apakah sang pangeran mempunyai kekuatan seperti yang dimiliki ayahnya di masa lampau, dengan mengaliri setengah kekuatannya ke arah telapak tangan yang berjabat tangan dengan Tin Yu. Tin Yu yang merasakan adanya kekuatan yang menindas padanya di telapak tangan Ratu Ruby, hanya dapat tersenyum dan membisikkan sesuatu di telinga sang ratu. Aku tak selemah seperti yang kau perkirakan Ratu. Mungkin dahulu ayahku merupakan kultivator yang pilih tanding, tapi denganku kekuatan ayahku di masa lampau perbedaannya bagaikan langit dan bumi.
Kau bisa mencobanya padaku dengan menggunakan seluruh kekuatan yang kau miliki, tantang Tin Yu yang masih tetap tersenyum. Wajah wanita yang masih terlihat cantik itu seketika merona merah menahan amarah, karena anak muda yang ada di hadapannya berani terang-terangan untuk menentangnya dalam adu kekuatan dengan saling berjabat tangan. Ratu Ruby seketika itu mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga membuat ruangan yang ada bergetar hebat, dan dinding-dinding yang ada seketika itu retak di berbagai tempat. Melihat wanita yang baru datang sengaja menyerang Pangeran Tin Yu dengan saling beradu kekuatan, membuat seluruh petinggi istana di dalam ruangan itu berdiri, termasuk Jenderal Feng Yu yang begitu sangat mengkhawatirkan sang adik. Akan tetapi mereka semua tak bisa bertindak karena melihat adanya isyarat dari Ratu Yanling, agar mereka semua tak melakukan tindakan apapun juga. Ratu Ruby yang telah mengeluarkan seluruh kemampuannya begitu sangat takjub dengan pemuda yang ada di hadapannya itu, yang tak sedikit pun goyah menerima tekanan energi kuat yang diarahkan kepadanya. Ratu Ruby akhirnya menghentikan penyaluran energi menindas ke telapak tangannya. Lantas dia pun tersenyum dan melepaskan genggaman tangannya. Kekaisaran Phoenix begitu sangat beruntung mempunyai calon kaisar kuat dan mengagumkan seperti Pangeran Tin Yu. Jika tadi aku bertarung secara langsung dengannya mungkin aku tak akan berdiri tegak seperti sekarang ini. Kekuatan Pangeran Tin Yu begitu sangat luar biasa dan pantas menyandang sebagai putra Yanlan, seorang kultivator kuat yang dimiliki Kekaisaran Phoenix di masa lampau, ucap Ratu Ruby. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu begitu sangat terkejut dengan pernyataan yang diberikan Sang Ratu Siluman Manusia Serigala, karena mereka mengetahui secara pasti jika tingkat kekuatan Ratu Ruby setara dengan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Jenderal Jatayu, Biao dan Jenderal Gonglang. Kau hanya merendah diri Ratu, tak mungkin aku bisa sepadan dengan kekuatan yang kau miliki, karena aku tahu kau sekarang ini merupakan seorang kultivator dengan tingkat Emperor puncak tertinggi. Ha. Kau begitu sangat merendah Pangeran, aku tak ingin berdebat denganmu masalah kekuatan, karena aku sadar diri dengan kemampuanku. Aku akan membantumu dalam peperangan yang akan terjadi dengan ratusan ribu pasukan serigala dan manusia serigala, yang akan datang ke tempat ini saat perang terjadi. Pangeran, kau lanjutkan pertemuan ini dan aku pamit mohon diri, ucap Ratu Ruby. Tak lama kemudian aroma wangi bunga kembali semerbak di dalam ruangan itu, yang membuat tubuh Ratu Ruby mengholang dari pandangan mata. Bersambung episode sebelumnya. Kembali ke alam nirwana. Episode berikutnya. Menemui Ibu Ratu. Pendekar Naga Giok. Menemui Ibu Ratu. Setelah kepergian Ratu Ruby, Tin Yu kemudian membubarkan pertemuan itu, dan dia pun kembali ke ruangan pribadinya. Belum lama dia berada di dalam ruang pribadinya sambil membuka buku strategi berperang, yang dahulu diambilnya dari perpustakaan Nirwana. Tiba-tiba saja seorang prajurit penjaga datang menghadap dan mengatakan jika Putri Zhao Qi ingin bertemu dengannya. Apa yang ingin Bibi Zhao Qi bicarakan hingga dia ingin menemuiku? Batin Tin Yu. Prajurit, suruh dia masuk, ucap Tin Yu. Baik Pangeran, jawab prajurit penjaga kemudian memberi hormat dan berlalu pergi dari tempat itu. Putri Zhao Qi datang ke hadapan Tin Yu sambil memberi hormat. Zhao Qi datang menghadap Yang Mulia Pangeran, ucapnya. Bibi Zhao jangan sungkan begitu karena di sini hanya kita berdua, tak usahlah Bibi berlaku seperti itu dengan memberikan hormat padaku. Dari silsilah keluarga kerajaan Bibi merupakan istri dari Paman Yan Luo, yang merupakan kakak kandung dari Ibu Ratu Yanling. Sementara ibuku Zhao Qin merupakan kakak kandung dari Bibi sendiri, dan tak pantas bagiku menerima hormat dari Bibi jika keadaan kita hanya berdua, ucap Tin Yu. Silahkan duduk Bibi Zhao.
Ucap Tin Yu mempersilahkan Putri Zhao Qi duduk. Setelah duduk, Tin Yu mempertanyakan kedatangan Putri Zhao Qi ke kediamannya. Tiner, selama kejadian perpisahan antara putriku dan Jenderal Feng Yu, hingga membuatnya pergi menuju ke Pagoda 9 untuk berlatih teknik alkemis di sana, sampai saat ini tak ada kabar dari putriku hingga membuatku merasa sangat khawatir. Jika berkenan, aku ingin pangeran membawanya kembali ke Istana Phoenix, karena saat ini pikiran bibi benar-benar kacau apalagi ditambah dengan perang yang akan terjadi. Hal itu membuat bibi semakin sangat khawatir dengan keselamatanku, ucap Putri Zhao Qi. Bibi, memang keadaan sekarang ini begitu sangat genting apalagi Dewa Iblis kuno telah bangkit dan kita tak tahu kapan perang itu akan terjadi. Mengenai Putri Yan Qi, aku akan mencari cara untuk membawanya kembali ke Istana Phoenix. Jadi bibi jangan terlalu khawatir tentang hal itu karena aku telah memikirkannya, jawab Tin Yu. Terima kasih pangeran, perkataan darimu membuat bibi sekarang ini merasa tenang, ucap Putri Zhao Qi. Setelah terjadi pembicaraan singkat di dalam ruangan pangeran pribadi Pangeran Tin Yu, pada akhirnya Putri Zhao Qi pergi meninggalkan ruangan pribadi sang pangeran. Selepas kepergian Putri Zhao Qi, Tin Yu berpikir keras untuk mencari solusi agar dia dapat pergi ke dalam Pagoda 9 tanpa sepengetahuan Dewa Iblis kuno saat dia berada di wilayah Kekaisaran Glory. Jika hanya Raja Iblis Azuma dan pengikut Dewa Iblis kuno lainnya, aku bisa mengatasi dengan leluasa pergi ke dalam Pagoda 9, akan tetapi yang kuhadapi saat ini adalah Dewa Iblis kuno yang mempunyai kekuatan setara denganku, pastinya mustahil bagiku untuk menggunakan kekuatanku dalam menembus dimensi agar sampai dengan cepat ke dalam Pagoda 9, jika aku mengeluarkan kekuatan menembus dimensi ruang dan waktu di area Kekaisaran Glory, maka dengan sendirinya Dewa Iblis kuno akan mengetahui keberadaanku, dan hal itu akan membuat keselamatan Putri Yan Qi terancam. Aku harus berpikir matang-matang untuk pergi ke sana karena hal ini menyangkut keselamatan Putri Yan Qi. Saat ini yang menjadi masalah di istana adalah Ibu Ratu. Jika Ibu Yanling mengetahui jika aku akan pergi menuju Pagoda 9, tentunya aku tak akan mendapat izin darinya karena akan sangat beresiko jika sampai keberadaanku diketahui oleh Dewa Iblis kuno, batin Tin Yu. Tin Yu merebahkan tubuhnya di pembaringan untuk mencari cara agar dapat menuju ke dalam wilayah Pagoda 9 dengan cepat dan tanpa diketahui oleh Dewa Iblis kuno. Setelah berpikir sesaat pada akhirnya Tin Yu mendapat ide untuk pergi ke sana. Mengapa aku melupakan batu bara giok yang mampu meredam energi tubuh jika kita berada di atasnya? Sepertinya hari ini aku bisa menuju ke Pagoda 9 untuk menjemput Putri Yan Qi, batin Tin Yu. Tin Yu segera menemui Ratu Yanling, sekedar meminta izin untuk melakukan meditasi di dalam ruangan latihan ayahnya tanpa diganggu oleh siapapun. Semua itu untuk mengelabui sang ibu agar dia dapat dengan leluasa pergi ke Pagoda 9 tanpa dicari olehnya. Akan tetapi setelah berdua di dalam kamar pribadi sang ratu, pikiran Tin Yu berubah karena rasa rindu kepada ibu ratu yang telah dianggapnya sebagai ibu kandungnya sendiri, tiba-tiba saja bergejolak di dalam hatinya. Saat melihat sang ibu tersenyum ke arahnya, membuat Tin Yu langsung berlari memeluknya, untuk melepaskan rasa rindu setelah sekian lama tak bertemu. Tin Yu begitu menyayangi sang ratu yang telah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri, sehingga dia merasa sedih jika terlalu lama pergi meninggalkan sang ratu. Putraku, kau akan menghadapi peperangan melawan Kekaisaran Glory, dan belum tentu kita akan memenangkan peperangan itu. Saat ini yang ada di dalam pikiran ibu bagaimana suatu hari kelak kau akan menduduki tahta Kekaisaran Phoenix sebelum ibu tua dan mati. Dan aku tak ingin harapan ibu itu sirna karena adanya peperangan yang terjadi.
yang tentunya akan memakan korban jiwa dan hancurnya salah satu kekaisaran, ucap Ratu Yanling. Ibu tak usah khawatir akan hal itu, aku yakin kitalah yang akan memenangkan peperangan besar ini, dan harapan ibu untuk melihatku menjadi Kaisar Phoenix takkan pernah terjadi. Karena saat ini aku telah menjadi kaisar seluruh alam, yaitu menjadi seorang kaisar Istana Langit. Kedepannya aku akan membawa ibu ke Nirwana, agar tinggal di Istana Langit bersamaku dan menjadi dewi di sana. Ibu, saat ini aku telah mempunyai istri selain kelima putri yang kubawa menuju Nirwana. Dia adalah Dewi Yunxi yang merupakan putri dari Kaisar Langit terdahulu, jawab Tin Yu. Ratu Yanling seperti tak percaya dengan perkataan putranya, karena untuk menjadi Kaisar Langit itu tidaklah mudah. Mereka haruslah seorang keturunan dewa murni dan juga mempunyai silsilah dan keluarga dari Kaisaran Langit terdahulu. Tin Yu tahu jika Ratu Yanling ragu padanya, sehingga membuat Tin mempertegas perkataannya. Jika ibu ingin menemui keenam istriku yang ada di Nirwana, maka aku akan membawa ibu ke sana sebelum terjadi perang antara Kekaisaran Glory dan Kekaisaran Phoenix, ucapnya. Mendengar perkataan putranya, hal itu langsung membuat sang ratu ingin membuktikan sendiri perkataan putranya yang telah menjadi Kaisar Langit. Tentu aku mau, putraku bawa aku menemui Dewi Yunxi istrimu, ucap Ratu Yanling. Baik ibu, aku akan membawamu ke sana, jawab Tin Yu. Dengan menggunakan kekuatan batinnya, Tin Yu memanggil Zaya untuk segera menemuinya di ruangan pribadi sang ratu. Tak menunggu lama, Zaya datang ke tempat itu. Mengapa ayah memanggilku sementara aku tengah bermain dengan ikan-ikan yang berada di kolam, ucap Zaya dengan polosnya. Aku ingin kau membawa ayah bersama nenek pergi ke Nirwana sekarang juga, ucap Tin Yu. Baik, kita akan ke Nirwana, tapi setelah di Nirwana aku ingin bermain bersama nenek di sana, jawab Zaya. Tentu saja, jawab Tin Yu singkat. Ratu Yanling yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka berdua menjadi sangat bingung, dan tak tahu apa yang telah mereka berdua bicarakan, hingga membuat Ratu Yanling memilih diam. Tak lama kemudian Tin Yu membawa sang ratu ke sebuah taman yang berada di dalam area kediaman Ratu Yanling, dan secara tiba-tiba Zaya melompat ke depan dan merubah diri menjadi burung merak langit pancawarna. Ibu, naiklah ke punggung Zaya, dia yang akan membawa kita menuju ke alam Nirwana, ucap Tin Yu. Bersambung. Setelah Ratu Yanling dan Tin Yu naik ke atas punggung Zaya, maka burung merak langit pancawarna segera mengepakkan sayapnya dan mulai mengudara. Zaya kemudian menembus dimensi dan dalam waktu sekejap rombongan kecil itu telah sampai di Nirwana, tepatnya di depan gerbang Istana Langit-Langit. Seluruh prajurit yang ada di tempat itu segera memberi hormat setelah mengetahui jika Kaisar Langit telah berada di depan istana. Ratu Yanling yang baru pertama kali berada di Nirwana begitu takjub akan keindahan bangunan Istana Langit. Ratu Yanling yang selama ini merasa jika Istana Phoenix merupakan istana termegah dan terindah di matanya, seketika itu berubah setelah melihat pesona Istana Langit yang berdiri megah dengan segala keanggunannya. Kelima putri begitu sangat terkejut melihat Ratu Yanling berada di Nirwana. Mereka tak menyangka jika Tin Yu pada akhirnya membawa sang ratu ke Istana Langit. Kelima putri berlari menghampiri sang ratu. Mereka semua sangat senang melihat kehadiran sang ratu di Istana Langit. Ibu Ratu, kami sangat senang sekali melihat Ibu Ratu berada di Nirwana. Kami sudah sangat rindu denganmu Ibu Ratu, ucap Shin Yin yang secara terang-terangan langsung memeluk sang ratu yang diikuti keempat putri lainnya. Sementara itu Dewi Yunxi begitu bingung harus berbuat apa melihat Ratu Yanling yang baru pertama kali dilihatnya berada di Istana Langit, apalagi dia tahu bahwa Ratu Yanling merupakan ibu dari suaminya Tin Yu.
Rasa sungkan dan malu seketika itu berbaur menjadi satu di dalam pikiran Dewi Yunsi saat itu. Melihat Dewi Yunsi hanya diam dan tak tahu harus berbuat apa, membuat Tin Yu langsung meraih tangannya dan membawanya ke hadapan Ratu Yanling. "Ibu, wanita cantik ini adalah Dewi Yunsi yang merupakan putri Kaisar Langit terdahulu yang pernah aku ceritakan, dan saat ini dia telah sah menjadi istriku, dan tentunya Dewi Yunsi juga telah menjadi menantu Ibu Ratu," ucap Tin Yu. Ratu Yanling melihat tanpa berkedip ke arah Dewi Yunsi, dia begitu takjub akan kecantikan wanita muda yang ada di hadapannya itu. Walaupun Ratu Yanling seorang wanita, tapi dia dapat menilai jika Dewi Yunsi merupakan wanita tercantik yang pernah dilihat seumur hidupnya. Ratu Yanling lalu mendekati Dewi Yunsi, dan berkata, "Terima kasih kau telah menjaga putra Tin Yu dengan baik. Semoga di masa depan kehidupan keluarga kalian semua bisa abadi selamanya," ucap sang ratu. "Terima kasih ibu," jawab Dewi Yunsi dengan perasaan yang sukar untuk diartikan. Seketika suasana berubah saat para dewi yang merupakan istri Yan Lan datang menghampiri Ratu Yanling. Dewi Zhao Qin yang sebelumnya telah mengenal Ratu Yanling, datang menghampirinya dan berkata, "Kak Yanling, ketiga dewi ini merupakan istri dari Kak Yan Lan semasa hidup, dan kami berempat sekarang ini berada di Nirwana menjadi seorang dewi, dan kuharap Kak Yanling mau tinggal di Nirwana biar kita berlima bisa berkumpul sebagai saudara," ucap Dewi Zhao Qin. Ratu Yanling hanya tersenyum mendengar perkataan Dewi Zhao Qin. Baginya permintaan Dewi Zhao Qin untuk membuatnya tinggal di Nirwana, sekarang ini masih dalam pertimbangannya. Ketiga dewi segera memperkenalkan diri dan mengakrabkan diri dengan Ratu Yanling, hingga keakraban pun terjalin di antara mereka semua. Semua anak-anak Yan Lan pun berada di tempat itu termasuk Jenderal tertinggi langit yang merupakan putra Dewi Limusa. Semua saudara Tin Yu di Nirwana segera melakukan penghormatan terhadap sang ratu, karena mereka tahu jika wanita yang ada di hadapannya adalah ibu dari Tin Yu. Melihat semua putra dan putri suaminya dari keempat dewi, membuat Ratu Yanling begitu sangat miris dengan dirinya sendiri yang tak memiliki keturunan dari Yan Lan suaminya, mengingat di antara semua istri-istri suaminya hanya dia yang tak mempunyai keturunan. Tin Yu yang mengetahui apa yang ada di dalam pikiran ibu ratunya, dia pun langsung mengerangkul sang ratu dan berkata, "Aku adalah putra ibu Yanling, dan selamanya akan menjadi putranya. Aku telah memutuskan akan menjadikan ibu Yanling seorang dewi di Nirwana dan hal itu pasti akan terwujud, karena aku merupakan Kaisar Langit yang dapat memutuskan semua hal di Nirwana, dengan persetujuan Dewa Agung dan Dewa Suci. Sementara ini aku akan kembali bersama Ibu Ratu ke Istana Phoenix, dan setelah peperangan besar usai maka hari itu akan menjadi hari pengangkatan Ibu Ratu menjadi seorang dewi di Nirwana," ucap Tin Yu. Mendengar perkataan putranya, Ratu Yanling menjadi sangat terharu dan dia tak bisa berkata apa-apa untuk menolak permintaan putranya. Ratu Yanling begitu bangga terhadap putranya Tin Yu, walaupun dia bukanlah anak kandungnya sendiri tapi Tin Yu telah menganggap dirinya sebagai ibu kandung yang sangat dihormati olehnya. Para dewi dan semua yang ada di tempat itu begitu sangat senang mendengar perkataan sang Kaisar Langit jika Ratu Yanling akan tinggal di Nirwana sebagai seorang dewi, dan mereka semua sangat berharap jika perkataan dari Kaisar Langit akan terwujud di masa depan. Setelah makan dan berbincang-bincang, pada akhirnya Tin Yu membawa kembali sang ratu pulang ke Istana Phoenix. Sesampainya di Istana Phoenix, Tin Yu meminta izin kepada Ratu Yanling, untuk melakukan meditasi dan tak ingin ada yang mengganggunya. Setelah mendapatkan izin dari sang ratu, Tin Yu segera masuk ke dalam ruangan khusus pribadinya, dan mulai melakukan rencana untuk menuju ke Pagoda 9.
Tin Yu menggunakan kekuatan menembus dimensi hingga dalam sekejap dia bisa berada di perbatasan wilayah Kekaisaran Phoenix. Seluruh prajurit serta perwira tinggi yang menjaga perbatasan, segera memberi hormat. Mereka semua sangat senang melihat Pangeran Tin Yu berkunjung ke perbatasan. Tin Yu mengumpulkan komandan prajurit dan perwira tinggi yang ada, sekedar untuk memberikan pil berkualitas tinggi kepada mereka semua karena telah menjaga perbatasan dengan baik. Terima kasih Pangeran atas pil langka yang telah Pangeran berikan kepada kami, ucap komandan prajurit. Aku yang harus berterima kasih kepada kalian semua, karena kerja keras kalian semua membuat wilayah perbatasan menjadi aman dan terkendali, jawab Tin Yu. Komandan prajurit dan para perwira tinggi yang ada di tempat itu begitu kagum dengan pangerannya, walaupun sang pangeran merupakan orang nomor satu di wilayah Kekaisaran Phoenix, tapi sang pangeran masih merendah diri di hadapan mereka semua dan menganggap semua prajuritnya sebagai orang yang harus dihargai. Sedari itu seluruh prajurit yang ada di perbatasan semakin hormat kepada pangerannya. Aku akan pergi ke Pagoda 9 untuk menjemput Putri Yanqi, dan kuharap berita kepergianku ini tak sampai ke telinga ibuku Ratu Yanling, ucap Tin Yu. Mereka semua yang ada di tempat itu begitu sangat heran dan terkejut dengan perkataan Tin Yu. Mereka semua seketika itu gelisah karena mengkhawatirkan pangerannya yang akan pergi ke pagoda. Pangeran, kami harap pangeran memikirkan kembali untuk pergi ke Pagoda 9, karena untuk sampai ke Pagoda 9 pangeran harus melewati perbatasan serta ibu kota Kekaisaran Glory, yang tentunya kini telah dijaga dengan sangat ketat oleh para prajurit Kekaisaran Glory, dan jika sampai pangeran tertangkap, maka hari itu adalah hari kehancuran Kekaisaran Phoenix yang kita cintai ini, ucap komandan prajurit. Kalian semua tak usah mengkhawatirkanku karena aku telah memikirkannya, dan mempunyai cara untuk dapat pergi ke Pagoda 9 tanpa diketahui oleh para prajurit Kekaisaran Glory, ucap Tin Yu. Komandan prajurit tak bisa berbuat apa-apa lagi dengan keinginan pangerannya, dia hanya bisa berharap jika di dalam perjalanan pangerannya menuju ke Pagoda 9, tak terjadi apa-apa yang bisa membuat pangerannya terluka. Pangeran, kami tak bisa menahanmu, jika pangeran bersikeras untuk pergi ke Pagoda 9 maka kami berjanji berita kepergian pangeran tak akan pernah sampai ke telinga yang mulia Ratu Yanling, ucap komandan prajurit mewakili rekan-rekannya. Terima kasih. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Tin Yu, sebelum batu bara giok membawanya pergi menuju ke Pagoda 9. Bersambung. Satu episode untuk hari ini, besok autor buat lebih banyak episode, terima kasih. Mencari cara. Dengan menaiki batu bara giok, Tin Yu terus mengangkasa untuk menghindari penjagaan ketat para prajurit Kekaisaran Glory di perbatasan, serta menghindari dari aura kuat Dewa Iblis kuno yang tersebar di wilayah kota Kekaisaran Glory. Tin Yu tak menyangka jika di langit area wilayah Kekaisaran Phoenix, di sana juga terdapat banyak penjagaan para pasukan pelahap dari Dewa Mulia yang bertebaran di udara. Para pelahap yang memiliki ekor seperti cambuk dan memiliki sayap di punggung dengan bentuk yang hampir sama dengan kelelawar, tak henti-hentinya terus hilir mudik di langit Kekaisaran Glory dengan cara berkelompok. Ini akan menjadi masalah baru jika sampai binatang-binatang pelahap itu mengetahui keberadaanku, batin Tin Yu. Dengan mengalirkan energi murninya ke dalam batu bara giok, maka dengan sendirinya batu bara giok berhasil berkamuflase dengan udara di angkasa, hingga Tin Yu tak dapat terlihat oleh para pelahap dari alam semesta. Kuharap dengan begini binatang-binatang itu tak sampai mengetahui keberadaanku, batin Tin Yu dengan perlahan melesat pergi menuju ke kota Kekaisaran. Tin Yu sengaja memperlambat laju batu bara giok, agar angin yang bergesekan dengan batu bara giok tak sampai terasa dan kedengaran oleh banyaknya binatang pelahap yang bertebaran di udara,
sehingga mereka tak mencurigai keberadaan Tin Yu yang tak terlihat oleh mereka semua. Dengan tak terlihatnya Tin Yu oleh binatang-binatang pelahap, hal itu mempermudah Tin Yu dalam menuju kota tujuan, dan pada akhirnya Tin Yu berhasil berada di depan pintu gerbang kota Kekaisaran Glory. Ternyata seluruh kota telah terselubung aura kuat dari Dewa Iblis kuno, yang membungkus seluruh kota Kekaisaran Glory, yang terdapat istana Glory di dalamnya. Aku tak bisa menghancurkan pelindung kota ini walaupun aku mampu untuk menghancurkannya, karena jika aku sedikit saja aku menghancurkan pelindung kota ini maka Dewa Iblis kuno pasti akan mengetahui keberadaanku yang telah berada di area wilayah kekuasaannya, dan tentunya akan merepotkan bagiku untuk pergi menuju ke Pagoda 9 jika memang benar Dewa Iblis kuno mengetahui keberadaanku di wilayahnya. Aku harus mencari cara agar dapat masuk ke dalam kota Glory, tanpa harus merusak segel pelindung yang dibuat Dewa Iblis kuno, batin Tin Yu. Setelah berpikir sejenak, Tin Yu pada akhirnya menemukan cara agar bisa masuk ke dalam kota, tanpa diketahui oleh para prajurit penjaga gerbang. Aku harus segera mencari prajurit yang dapat digunakan untuk menyamarkan diri, karena hanya cara itulah yang membuatku dapat memasuki kota Kekaisaran Glory dengan aman, gumam Tin Yu. Tin Yu lantas mau putar arah ke perbatasan untuk mencari prajurit yang bertugas menjaga area di luar benteng pertahanan kota. Setelah sekian lama mencari pada akhirnya Tin Yu menemukan pasukan iblis, yang bertugas untuk berkeliling di sekitar perbatasan benteng kota dengan menggunakan kuda. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Tin Yu dengan mudah dapat meringkus salah satu pasukan penunggang kuda iblis, tanpa disadari oleh penunggang kuda iblis yang lainnya. Tin Yu dengan cepat mengambil pakaian yang dikenakan oleh salah seorang pasukan iblis yang telah mati dan tangannya, dan segera melakukan penyamaran dengan merubah bentuk wajahnya sama persis dengan wajah pasukan iblis yang telah dibunuhnya itu, dan juga memakai pasukan prajurit Kekaisaran Glory agar menambah kuat penyamarannya. Setelah dirasa cukup dengan penyamarannya, Tin Yu segera melesat pergi mengejar para penunggang kuda yang masih berkeliling di sekitar perbatasan benteng kota. Tak disangka oleh Tin Yu, ternyata para pasukan iblis tak langsung pergi, mereka berhenti dan menunggu pasukan iblis yang telah menghilang itu, yang sekarang ini menjadi diri Tin Yu dalam bentuk penyamaran. Tin Yu tak bisa menghindar akan hal itu, karena pemimpin pasukan patroli iblis telah menemukan salah satu kuda prajuritnya yang tanpa penunggang. Tin Yu berusaha tenang saat sang pemimpin pasukan berkuda para iblis berteriak lantang padanya. "Apa yang kau lakukan hingga membiarkan kudamu berlari sendiri?" tanya sang pemimpin pasukan iblis. "Maafkan aku, bukan maksudku untuk meninggalkan kudaku berjalan sendiri tanpa penunggang. Sebelum aku meninggalkan pasukan aku telah melihat adanya pergerakan di sisi kananku, tepatnya di semak belukar hingga membuat rasa kecurigaanku semakin memuncak." Dan pada akhirnya Tin Yu bisa menjawab pertanyaan dari sang pemimpin pasukan berkuda iblis. "Cepat naik ke atas kudamu kembali, karena kita masih harus berkeliling demi keamanan kota dan istana Glory," perintah sang pemimpin pasukan iblis yang tak merasa curiga sedikit pun atas penyamaran yang Tin Yu lakukan. Pada akhirnya para pasukan iblis dapat kembali melanjutkan perjalanannya untuk menjaga keberadaan batas kota, dengan adanya Tin Yu yang berada di dalam pasukan berkuda itu. Setelah lama mengikuti pasukan iblis berkuda dalam mengelilingi tempat-tempat yang dianggap patut dicurigai oleh pemimpin pasukan berkuda iblis, akhirnya pasukan itu masuk ke dalam kota dan tentu saja Tin Yu pun dapat masuk ke dalam kota tersebut. Di dalam kota Tin Yu sangat terkejut dengan pemandangan yang ada. Kota Glory sekarang ini benar-benar menjadi kota mayat hidup. Penduduk yang berlalu lalang di tempat itu berjalan dengan tatapan kosong dan tak punya tujuan. Selebihnya para penduduk kota diisi oleh para iblis baik laki-laki maupun perempuan,
yang berbaur menjadi satu dengan para penduduk yang telah berubah menjadi mayat hidup. Tin Yu tetap mengikuti rombongan pasukan berkuda menuju Istana Glory, karena dalam pikiran Tin Yu saat ini jika dia berbaur dengan penduduk kota yang ada, maka dengan mudah penyamarannya pasti akan terbuka, karena penduduk yang menjadi mayat hidup akan mengetahui aura tubuhnya. Lebih baik aku mengikuti pasukan berkuda ini menuju istana, untuk melihat situasi sambil aku memikirkan cara untuk dapat pergi ke dalam Pagoda 9, batin Tin Yu. Di dalam tempat khusus peristirahatan para prajurit iblis, Tin Yu berpikir keras agar bisa leluasa berjalan di tengah kota, dan pada akhirnya Tin Yu memutuskan untuk menghabisi pimpinan pasukan iblis berkuda, dan mengambil penyamaran darinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Tin Yu berhasil mencari tempat peristirahatan pemimpin pasukan para iblis berkuda, yang bertugas menjaga keamanan di luar benteng kota. Tin Yu segera mengetuk pintu kediaman sang pemimpin pasukan iblis berkuda. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk dari luar ruangan. Dengan wajah yang penuh rasa jengkel, pemimpin pasukan iblis berkuda akhirnya membuka pintu bagi Tin Yu. "Mengapa kau mencariku di jam istirahat seperti ini? Jika tak ada hal penting lebih baik kau pergi dari kediamanku ini," ucap pemimpin pasukan iblis berkuda. "Ada hal penting yang ingin ku sampaikan pada pemimpin tapi tidak di luar sini," ucap Tin Yu sambil menengok ke kanan dan ke kiri untuk meyakinkan pemimpin prajurit iblis berkuda. Melihat tingkah Tin Yu yang terlihat seperti ingin menyampaikan hal penting kepadanya, membuat pemimpin iblis berkuda menyuruhnya masuk ke dalam ruang kediamannya. Baru saja pemimpin pasukan iblis berkuda selesai menutup pintu, maka sebuah pisau yang berada di dalam genggaman tangan Tin Yu telah menembus dadanya. Hanya sesaat pemimpin pasukan berkuda itu dapat bergerak bebas, setelahnya dia pun ambruk bersimbah darah di lantai ruangan kamarnya yang besar itu. Dengan bergerak cepat, Tin Yu membereskan pemimpin pasukan berkuda iblis itu, dengan cara melucuti pakaiannya, sementara tubuh pemimpin pasukan iblis yang telah dilucuti pakaian perangnya itu, dimasukkan ke dalam cincin ruang Tin Yu. Tin Yu sengaja memasukkan tubuh pemimpin iblis berkuda ke dalam cincin ruangnya, karena Tin Yu ingin memanfaatkan aura tubuh pemimpin pasukan iblis berkuda, agar saat berjalan di dalam kota Glory aura dewa yang dimilikinya dapat tersamarkan oleh aura dari pemimpin pasukan iblis yang telah mati di tangannya itu. Bersambung. Setelah semua dilakukan sesuai rencana, Tin Yu bergegas keluar dari kediaman pemimpin pasukan iblis berkuda, dan langsung menuju ke dalam kota tanpa hambatan apapun juga. Dengan adanya kesempatan leluasa berjalan di dalam kota, Tin Yu segera memasang beberapa segel peledak yang dapat diaktifkan dari jarak jauh di setiap tempat yang dilaluinya. Hal itu dilakukannya untuk mengantisipasi adanya pengejaran para pasukan Istana Glory saat membawa Putri Yan Qi pulang ke Istana Phoenix. Setelah dirasa cukup, Tin Yu langsung menuju ke Pagoda 9. Pada akhirnya dia dapat masuk ke dalam daratan awan tempat keberadaan Pagoda 9 dengan menggunakan lencana emas yang dimilikinya. Semua murid Pagoda 9 begitu sangat terkejut dengan munculnya prajurit iblis di area Pagoda 9, dan mereka semua seketika itu membentuk formasi untuk membunuh prajurit itu. Salah satu murid senior dari Pagoda 9 yang melaporkan kejadian itu kepada Mahaguru Hyo Jin, langsung direspon oleh Mahaguru Hyo Jin dengan datang ke tempat di mana prajurit iblis berada. Sesaat Ketua Hyo Jin menatap ke arah prajurit iblis yang merupakan Tin Yu yang menyamar, setelah menatap mata prajurit iblis itu dengan tajam, tiba-tiba Ketua Hyo Jin tersenyum dan berkata, "Walaupun kau melakukan penyamaran yang sangat sempurna seperti ini, kau tak akan pernah mengelabui mata tuaku Pangeran Tin Yu," ucap sang Mahaguru. Tin Yu bertepuk tangan kecil dan melangkah ke arah Mahaguru Hyo Jin sambil berkata,
Memang aku harus kuakui jika Mahaguru Hyojin memiliki pengalaman dan penglihatan yang sangat luar biasa, sehingga dapat mengetahui penyamaranku dan aku salut akan hal itu, ucap Tin Yu dengan membuka penyamarannya. Semua murid yang tadinya mengepung Tin Yu dan membentuk formasi ingin menyerangnya, seketika itu membubarkan formasi karena mengetahui jika yang mereka kepung itu adalah pemilik syah dari Pagoda 9. Para murid segera membubarkan diri dan kembali berlatih ke tempat masing-masing, sementara Tin Yu dibawa menuju ke Guild Alkemis tempat pribadi Sang Mahaguru Pagoda 9. Setelah mereka berdua duduk di sebuah ruangan, Sang Mahaguru segera menanyakan tujuan Tin Yu datang ke Pagoda 9. Sepertinya ada sesuatu yang penting sehingga membuat pangeran datang ke Pagoda 9, ucap Mahaguru Hyojin. Kau benar Mahaguru, saat ini peperangan antara Kekaisaran Glory dan Kekaisaran Phoenix tak dapat lagi terhindarkan, tinggal menunggu waktu peperangan itu akan terjadi. Aku sengaja datang ke tempat ini untuk membawa pulang saudariku Putri Yan Qi ke Istana Phoenix, mengingat jika Pagoda 9 masih berada di area kekuasaan Kekaisaran Glory yang tentunya lambat laun Pagoda 9 akan jatuh ke tangan Raja Huang Su yang telah menjadi Dewa Iblis kuno, jawab Tin Yu. Kau benar sekali Pangeran, saat ini aku juga merasa was-was dengan bangkitnya Dewa Iblis kuno yang memiliki kekuatan tak terbatas. Yang menjadi pikiranku saat ini bagaimana menyelamatkan murid-murid Pagoda 9 jika sampai Raja Huang Su ingin menghancurkan pelindung yang selama ini menutupi Pagoda 9 dari pandangan luar. Jika kau ingin bertemu dengan saudarimu Dewi Yunqi, maka kau harus sabar menunggunya 2 atau 3 hari ke depan, sampai dia selesai melakukan kultivasi dalam mencapai tingkat tertinggi dari kekuatan alkemis yang telah kuturunkan padanya, ucap Mahaguru Hyojin. Baiklah jika begitu halnya, sambil menunggu saudariku selesai melakukan kultivasinya, aku meminta izin padamu Ketua untuk mengajari para murid utama Pagoda 9, sebuah teknik yang dapat berguna bagi mereka dalam mempertahankan diri. Aku akan mengajarkan kepada mereka kekuatan penyerapan energi, yang dapat merubah molekul yang berada di udara menjadi sebuah senjata yang mampu untuk menghancurkan lawan tarungnya, yang mempunyai kekuatan 2 kali lipat lebih besar dari kekuatan para murid tersebut, ucap Tin Yu. Tentunya aku sangat senang sekali jika Pangeran mau sedikit memberi ilmu kepada para murid utama Pagoda 9 ini. Dan tentunya para murid akan sangat senang sekali mendapatkan kekuatan baru dari Pangeran, jawab Mahaguru Hyojin. Tanpa menunggu dan untuk mempersingkat waktu, Mahaguru Hyojin segera memanggil seluruh murid utama yang berjumlah 25 orang untuk berada di puncak terakhir Pagoda 9. Setelah para murid berdatangan di puncak terakhir Pagoda 9, Mahaguru Hyojin langsung berkata kepada para murid utamanya. Hari ini merupakan hari keberuntungan kalian semua, karena Pangeran Tin Yu dari Kekaisaran Phoenix akan mengajarkan langsung salah satu teknik yang dimilikinya pada kalian semua, ucap Mahaguru Hyojin sambil mempersilahkan Tin Yu mengambil alih pembicaraan. Setelah Pangeran Tin Yu mengambil alih pembicaraan, hal itu membuat Mahaguru Hyojin langsung meninggalkan puncak Pagoda 9. Hari ini aku akan mengajarkan kepada kalian semua sebuah kekuatan penyerapan energi, dan aku ingin dalam 3 hari ke depan kalian bisa menguasai teknik yang kuajarkan ini. Jika kalian hanya bermain-main dan tidak memperhatikan apa yang akan kuberikan hari ini, maka kalian tak akan pernah mendapatkannya lagi dariku. Teknik yang kuberikan ini merupakan teknik penyerapan energi dari kekuatan unsur elemen yang kalian miliki. Jika kalian memiliki elemen es, maka dengan sendirinya teknik yang akan kuajarkan ini akan melakukan penyerapan kelembaban udara sesuai dengan elemen es yang kalian semua miliki, ucap Tin Yu. Semua murid utama yang berada di dalam ruangan puncak Pagoda 9,
begitu memperhatikan apa yang dikatakan Pangeran Tin Yu kepada mereka semua, dan akan berlatih sungguh-sungguh karena hanya 3 hari waktu yang didapat untuk menguasai teknik yang akan diajarkan Pangeran Tin Yu kepada mereka semua. Hari pertama Tin Yu mengajarkan cara-cara memperkuat pondasi tubuh, tentunya langsung direspon dengan baik oleh para murid utama. Latihan hari ini cukup sampai di sini. Besok adalah hari kedua dan kalian semua akan mendapatkan pengajaran dariku cara penyerapan energi, ucap Tin Yu kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Tak ada satupun dari para murid yang keluar dari dalam ruangan itu, mereka semua tetap berlatih untuk memperkuat pondasi tubuh, agar esok hari akan mempermudah bagi mereka dalam mempelajari teknik penyerapan energi. Tin Yu begitu bangga pada murid utama Pagoda 9 yang begitu sangat antusias mempelajari teknik darinya. Hingga esok pagi pun tiba, Tin Yu sengaja datang pagi-pagi sekali ke Pagoda 9L, untuk melihat keadaan murid-murid di sana. Tampak terlihat oleh Tin Yu semua murid di sana tertidur lelap karena kelelahan, hal itu membuat Tin Yu seketika tersenyum melihatnya. Kurasa kalian begitu kelelahan, sehingga tak mengetahui kehadiranku di sini, batin Tin Yu. Tin Yu segera melakukan meditasi di tempat itu, sambil menunggu para murid utama terbangun sendiri dari tidurnya. Salah seorang murid utama wanita terbangun duluan, dan betapa terkejutnya saat melihat jika Pangeran Tin Yu telah berada di tempat itu dan tengah melakukan meditasi. Dengan perlahan murid wanita itu membangunkan rekan-rekannya yang masih tertidur lelap, untuk segera membersihkan diri dan secepatnya kembali setelah mengisi perut, agar dapat meneruskan latihan dengan Pangeran Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya, mencari cara. Episode berikutnya, tak ingin kembali ke Istana Phoenix.